52 pendaki yang merayakan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami hipotermia. Satu pendaki tewas akibat insiden tersebut. Jasad Irfan, 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone, yang meninggal dunia di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng. Selain satu orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawah Karaeng. Korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Burubarea. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawah Karaeng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu dari puncak Gunung Bawah Karaeng sangat dingin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kebakaran sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah. 1 orang tewas dan 2 luka-luka. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Akibat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang di sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di sekolah, rombongan pelajar SMA yang mengendarai motor ditabrak mobil di Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang tewas dan 4 luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah mobil tiba-tiba hilang kendali dan masuk jalur berlawanan hingga menabrak rombongan pemotor pelajar. Para korban merupakan rombongan siswa SMA yang pulang usai ikuti upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di sekolahnya. 2 orang tewas sementara 4 lainnya luka-luka. Kecelakaan berawal dari mobil yang melaju dari Majalengka menuju Purwokerto. Namun sesampainya di Jalan Raya Wangon, diduga sopir mobil hilang konsentrasi dan oleng ke kanan sehingga menabrak 5 motor pelajar dari arah berlawanan. Ya, jadi kronologisnya dapat saya jelaskan bahwa ada mobil dari arah barat ke timur, yaitu mobil Expander, kemudian oleng ke kanan, dan setelah itu menabrak 6 kendaraan. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan 4 luka-luka. Untuk selanjutnya kami sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Pos Lantas Wangon dan Satlantas Polresta Banyumas. Sementara supir menabrak rombongan jalani pemeriksaan polisi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Saat kemeriahan HUT RI, gempa berkekuatan 6 magnitudo mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Warga pun panik. Gempa juga mengakibatkan korban luka tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Kepanikan ini terjadi di Gereja GKST Eli Masani Poso. Gempa berkekuatan 6,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso mengakibatkan sejumlah bangunan termasuk gereja ini roboh. Sejumlah jemaah yang sedang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan dan langsung dievakuasi mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Bangunan yang rubuh
Gempa juga cukup kuat dirasakan warga di perumahan. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Sultan Nurhayati mengungkapkan gempa terjadi akibat sesar Tokaroro. Hingga Minggu siang sudah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8, ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi. Pihak BMKG mengimbau warga tetap tenang namun waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Belum ada data pasti terkait jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa di Poso terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju panik dan dievakuasi keluar ruangan. Sejumlah pasien ini dievakuasi ke halaman Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju. Sejumlah pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit lengkap dengan sejumlah alat infus yang masih terpasang. Mereka dievakuasi begitu getaran gempa berkekuatan magnitudo 6,0 terasa di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pasien tampak dirawat dan dijaga oleh keluarga masing-masing. Sejumlah warga merasakan gempa cukup kuat sehingga mereka langsung bertindak cepat membawa keluarga mereka keluar dari ruang perawatan menuju halaman rumah sakit. Kencang deh. Jadi panik kita semua orang keluar semua. Pasien juga ya. Suasana di Rumah Sakit Mitra Manakara Minggu siang sudah mulai kondusif dan para pasien mulai diarahkan kembali ke ruang perawatan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, tangis Komandan Pasukan Pengibar Bendera di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang, Hasundutan pecah saat melihat sang ayah terbujur kaku di rumahnya. Sang ayah meninggal dunia saat Kevin dikukuhkan sebagai Komandan Pasukan. Isak tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintang Nihuta, Kevin Selaban, pecah saat melihat jenazah sang ayah yang sudah terbujur kaku. Sang ayah tutup usia pada umur 59 tahun akibat sakit yang dideritanya. Kevin datang ditemani oleh rekan-rekan paskibranya. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkan, karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Sebelumnya, kabar duka datang saat Kevin baru selesai pengukuhan Paskibra 2 hari sebelum upacara kemerdekaan. Di tengah duka yang ia alami, Kevin tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan Paskibra yang berjumlah 46 orang. Dari Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ya, sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas di Istana Merdeka Jakarta hingga Papua. Pasukan upacara yang hampir pingsan harus ditopang oleh rekannya. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih atau upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Seorang anggota upacara HUT RI di halaman Istana Merdeka Jakarta hampir pingsan.
Anggota yang berdiri di barisan prajurit ini sempat oleng, namun ditopang teman sebelahnya. Ia tetap berdiri tegap dengan topangan teman di sebelahnya yang tampak merangkul dengan tangan kirinya. Saat itu, Menteri Agama Nasaruddin tengah memimpin doa. Momen yang tersorot kamera ini tentunya menarik perhatian publik. Sebuah momen mengharukan juga datang dari peringatan HUT kemerdekaan di Papua Barat Daya. Seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menuai pujian warganet setelah tetap tegap menjalankan tugas meski kondisinya hampir jatuh pingsan. Dua orang rekan di sampingnya sigap menggandeng saat ia mulai berdiri sempoyongan di barisan depan. Meski langkahnya mulai goyah, pemuda Paskibraka itu tetap menjaga fokus ke depan, bahkan berhasil menyelesaikan tugas pengibaran bendera merah putih bersama rekannya hingga akhir prosesi. Sementara itu, insiden bendera merah putih terbalik saat akan dikibarkan terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat. Meski ada insiden, upacara bendera tetap berlangsung khidmat. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terbalik saat akan dikibarkan dalam upacara yang berlangsung di lapangan Kondo Sapata Mamasa, Kabupaten Mamasa. Meski sempat diwarnai insiden bendera terbalik, namun dengan sigap pasukan pengibar bendera memperbaikinya hingga akhirnya bendera merah putih dikibarkan sempurna. Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT RI di Mamasa meminta maaf atas insiden tersebut dan memastikan terjadi murni karena ketidaksengajaan. Maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Insiden terbaliknya bendera menjadi pelajaran khususnya di Kabupaten Mamasa agar tidak lagi terjadi kesalahan atau insiden yang sama. Dari Mamasa, Frendy Christian, iNews melaporkan. Ya, aksi heroik mewarnai upacara HUT RI di lapangan Merpati, Lampung Selatan. Seorang bocah SD nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang. Anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada momen bahagia di Hari Kemerdekaan. 8 bayi lahir tanggal 17 Agustus di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Pihak rumah sakit pun memberikan kado spesial. Kebahagiaan dirasakan oleh para orang tua yang anaknya lahir tepat di Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. 8 bayi lahir dalam kondisi sehat.
6 bayi lahir secara normal dan 2 bayi lahir melalui proses operasi sesar. Menyambut HUT RI dan kelahiran bayi, pihak rumah sakit memasang pernak-pernik nuansa merah putih hingga memberi kado spesial bagi bayi yang lahir di hari kemerdekaan. Tempat tidur bayi juga dihias dengan nuansa merah putih kemerdekaan. Ya, untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak hoki lah gitu. Oh gitu. Harapannya semoga 8 bayi ini yang lahir di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-80 menjadi tunas-tunas bangsa yang soleha, bahagia, kemudian menjadi anak-anak yang tumbuh cerdas, sehat. Diharapkan 8 bayi yang lahir tanggal 17 Agustus dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.